Hai Sobat Logik, selamat datang kembali di video Logika Semesta. Jadi, apa sebenarnya kecerdasan itu? Kecerdasan adalah konstruksi multidimensi yang kompleks, yang dapat berarti berbagai hal untuk berbagai orang yang berbeda. Jadi, mungkin sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa arti semua itu. Namun, apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda menikmatinya. Karena kecerdasan tidak hanya tentang skor IQ atau pengetahuan yang Anda miliki. Itu adalah tentang bagaimana Anda menggunakannya dan berfokus pada hal-hal yang Anda inginkan. Orang yang sangat cerdas adalah seseorang yang berbakat dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan orang-orang di sekitar mereka, bagaimana semuanya terhubung dan mengapa semuanya seperti itu. Orang-orang ini sering memiliki IQ yang sangat tinggi, prestasi akademik, dan terus menjadi pemimpin yang sukses dan perintis di bidangnya. Ingin tahu apakah Anda salah satunya? Mari kita lihat 8 perjuangan hanya orang yang cerdas yang akan mengerti. Tuh. Anda bosan dengan obrolan ringan? Jika Anda pernah mendengar kutipan, pikiran besar mendiskusikan ide, pikiran rata-rata mendiskusikan kejadian, pikiran kecil mendiskusikan orang. Ini artinya, orang yang sangat cerdas tidak tertarik pada apa yang mereka anggap sebagai detail kehidupan yang tidak penting. Mengobrol tentang permainan atau tetangga flamingo rumput terbaru bukanlah sesuatu yang mereka lihat sebagai barang yang harus dibicarakan. Sebaliknya, mereka senang mendiskusikan ide dan konsep, mulai dari seni hingga sains. Mereka berpikir dengan cara yang mendalam, abstrak, dan pemikiran. Artinya obrolan ringan terasa melelahkan dan membuang-buang waktu bagi mereka. 2. Anda berhati-hati dengan kata-kata Anda. Apakah orang-orang di sekitar Anda sering menggambarkan Anda sebagai pendiam atau terlalu serius? Banyak orang pintar cenderung lebih banyak berpikir daripada berbicara. Artinya, jika mereka memilih untuk membagikan sesuatu, kemungkinan besar mereka telah mempertimbangkannya dari setiap sudut yang memungkinkan dengan alasan dan logika untuk mendukung kesimpulan yang telah mereka buat. Namun, semua persiapan ini bisa berarti keheningan yang lama saat mereka membangun pemikiran, yang kemudian memberi kesan pendiam atau terlalu serius. 3. Anda canggung secara sosial. Disinilah kiasan film umum, kutub buku yang canggung, sering dilontarkan kepada Anda. Mereka yang sangat cerdas dapat mengalami kesulitan dalam memahami orang lain. Karena minat dan pandangan mereka tentang ide-ide yang lebih besar daripada yang dipikirkan orang kebanyakan. Mereka tidak mencari validasi sosial karena sejujurnya, mereka tidak membutuhkannya. Ini berarti bahwa mereka tidak menghabiskan banyak waktu untuk bersosialisasi karena itu tidak terlalu penting bagi mereka. Dan, yang terpenting, orang yang canggung secara sosial tidak selalu menjadi kutub buku. Mereka dapat menjadi pemimpin yang hebat atau ahli di bidangnya. 4. Anda berjuang untuk berteman baik. Apakah menjalin pertemanan sejati dan menemukan kerumunan yang baik untuk Anda merupakan tantangan bagi Anda? Beberapa orang sangat terintimidasi oleh kecerdasan dan persepsi bahwa seseorang yang terlalu pintar bagi mereka. Mereka merasa tidak bisa berhubungan atau, mungkin, mereka tidak cukup pintar. Orang pada umumnya tidak suka merasa seperti ini, jadi tanggapan mereka adalah tidak berteman dengan orang pintar. Orang yang sangat cerdas tetaplah manusia dan bisa merasakan kesepian. Jika Anda berhubungan dengan ini, Anda mungkin berpikir jika kecerdasan saya yang membuat orang menjauh lalu haruskah saya membungkamnya agar diterima? Nah, idealnya, Anda tertarik pada orang lain dalam bidang kecerdasan yang sama dengan Anda. Mereka mungkin langka tapi mereka ada di luar sana. 5. Anda lebih penyendiri. Jika Anda sangat cerdas, kemungkinan besar Anda akan kesulitan dalam situasi sosial. Anda tidak pandai berbasa basi dan merasa sulit untuk berteman. Apa efeknya pada gambaran yang lebih besar? Ini bisa berarti Anda memiliki sedikit teman. Anda sangat fokus pada akademisi, menceburkan diri ke dalam pekerjaan, dan pekerjaan. Bahkan jika Anda umumnya menikmati pengejaran akademis, ketidakseimbangan hidup yang parah antara pekerjaan dan integrasi sosial akhirnya menyebabkan kerja berlebihan, ketidakbahagiaan, dan mungkin rendah diri. 6. Anda terlalu analitis. Pernahkah Anda mendengar tentang kelumpuhan dengan analisis? Nah, ini adalah perjuangan bersama untuk orang yang sangat cerdas.
Itu terjadi ketika Anda lumpuh karena selalu perlu mengetahui jawaban yang benar atau jawaban yang paling benar atau membuat keputusan yang terbaik. Anda selalu bergumul dengan keraguan. Sama seperti bagaimana Anda memikirkan secara menyeluruh semua sudut sebelum mengatakan sesuatu dalam percakapan. Anda melakukan hal yang sama sebelum membuat keputusan atau memberikan jawaban. Anda juga cenderung bisa menemukan begitu banyak sudut pro dan kontra yang akhirnya bisa membuat Anda semakin bimbang. Ada begitu banyak input yang menyumbat output Anda. 7. Pikiran Anda terus-menerus membutuhkan olahraga. Menjadi orang yang sangat cerdas berarti Anda menikmati dan membutuhkan stimulasi intelektual yang konstan. Singkatnya, pikiran Anda memiliki kudapan. Anda selalu ingin melakukan sesuatu yang melibatkan keterampilan otak Anda, membenamkan Anda dalam penemuan baru, atau memungkinkan Anda meregangkan otot berpikir Anda. Ini berarti tugas sehari-hari yang sederhana sudah menyelesaikan masalah, terasa seperti hambatan. Tak lama kemudian begitu banyak hal yang terasa, lakukan ini dan lakukan itu, sehingga pencarian hal berikutnya menjadi sulit. Anda selalu merasa tertekan untuk berhasil. Dengan kecerdasan yang hebat, datanglah harapan yang besar. Jika Anda adalah orang yang sangat cerdas, Anda mungkin pernah merasakan tekanan yang agak tidak langsung untuk berhasil. Dari siapa? Dari semua orang. Ya, sebagian besar berasal dari dalam diri sendiri. Setiap kali teman Anda dengan santai mengatakan, "Jadi dapat nilai tertinggi lagi semester ini kan?" Atau, "Pesta untukmu karena menjadi juara umum lagi kan?" Sebagian kecil dari pikiran Anda menyenggol Anda, mengatakan, "Ini adalah tempat Anda, dan Anda perlu berada di sini." Selalu. Jadi Anda akhirnya memaksakan diri untuk terus membuktikan kecerdasan Anda. Mengarah ke kecenderungan perfeksionis diperburuk dan tidak sehat. Ketakutan yang tidak proporsional terhadap kegagalan. Apakah Anda berhubungan dengan perjuangan yang disebutkan dalam video ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Kami mengerti, merasakan sedikit kemenangan dengan mengetahui hal-hal yang orang lain pikirkan kedengarannya tidak begitu baik. Namun, selalu ada banyak sisi dari suatu hal, dan menjadi pintar tidak selalu mudah. Orang lain mungkin mencoba mendefinisikan Anda dengan kecerdasan Anda. Melihat Anda hanya sebagai otak, atau skor IQ. Terlebih lagi, banyak yang mungkin tidak pernah bisa melewati itu. Jadi mereka tidak pernah mencoba untuk mengenal Anda, bahkan mungkin menjelekkan Anda karena cemburu. Ini bisa membuat Anda kesepian, dan merasa terputus. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan Anda karena menjadi diri Anda sendiri. Pada akhirnya, orang lain tidak dapat memvalidasi atau menciptakan siapa Anda, hanya Anda yang melakukannya. Kami akan senang mendengar komentar Anda yang cerdas dan menggugah pikiran di bawah ini. Silakan suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.